Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang menganugerahkan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, dan para sahabatnya. Saudaraku seiman, hadirin yang dimuliakan Allah, pernahkah kita menyaksikan sebuah perkelahian? Dua orang atau bahkan dua kelompok yang saling menyerang, melontarkan kata-kata buruk, atau bahkan kontak fisik hingga terluka. Hati mana yang tidak miris melihat pemandangan tersebut? Islam, agama yang kita cintai, adalah agama yang sangat menjunjung tinggi perdamaian, persatuan, dan persaudaraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan fitrah hubungan kita sebagai sesama Muslim. Mari kita renungkan firman-Nya dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ayat ini menjadi pondasi bagi kita. Kita adalah bersaudara. Jika persaudaraan adalah tiang penyangga, maka perkelahian adalah gempa yang merobohkannya. Bahkan, ancaman bagi orang yang terlibat perkelahian sangatlah berat. Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila dua orang muslim saling berhadapan dengan pandangan mereka, maka si pembunuh dan yang terbunuh keduanya di neraka. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, itu wajar bagi si pembunuh. Lalu mengapa bagi si terbunuh? Beliau menjawab, karena sesungguhnya dia juga berambisi membunuh saudaranya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu, mengapa perkelahian itu bisa terjadi? Sebagian besar akarnya adalah karena amarah dan ego. Amarah adalah bara api dari syaitan. Begitu amarah menguasai, akal sehat kita seolah lumpuh. Kata-kata kotor keluar, tangan bergerak tanpa kendali. Islam tidak melarang marah secara total, tetapi Islam mengajarkan kita untuk mengendalikan amarah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bukankah orang yang kuat itu ialah orang yang pandai bergulai, tetapi orang yang kuat adalah yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu, bagaimana cara kita menjauhi perkelahian, khususnya ketika amarah memuncak? Yang pertama, berlindunglah kepada Allah. Segera ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, mengubah posisi. Jika Anda marah dalam keadaan berdiri, maka Anda harus duduk. Jika masih marah, maka berbaringlah, lalu menjauh dari sumber konflik. Yang ketiga adalah berwudu. Air wudu dapat memadamkan api amarah. Yang keempat, ingat konsekuensi akhirat. Ingatlah bahwa memaafkan lebih utama dan diganjar kemuliaan oleh Allah. Jika perselisihan sudah terjadi, bagaimana langkah kita sebagai seorang muslim? Jawabannya ada dalam lanjutan surah Al-Hujurat ayat 10. Maka damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Ini disebut islah. Mendamaikan orang yang bertikai, bahkan berupaya mencari solusi yang damai, adalah amal yang mulia di sisi Allah. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa amal memperbaiki hubungan lebih baik daripada puasa, sholat, dan sedekah. Kenapa? Karena rusaknya hubungan adalah al-khalifah, pencukur agama.
Kerusakan hubungan bisa mencukur habis pahala amal kita. Dan yang terpenting adalah memaafkan. Ketika kita memaafkan, Allah menjanjikan kemuliaan. Tidaklah seorang hamba memberi maaf terhadap kesalahan orang lain, melainkan Allah pasti akan menambahnya kemuliaan pada dirinya. Hadis riwayat Muslim. Menjauh dari perkelahian berarti memilih untuk menjadi pemaaf, bukan pendendam. Mengalah bukan berarti kalah. Mengalah di dunia demi mencari keridhaan Allah adalah kemenangan abadi di akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita jaga lisan dari ucapan yang memicu perkelahian. Mari kita jaga diri kita dari prasangka buruk dan dendam. Marilah kita menjadi agen-agen pendamaian sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Ingat, persatuan dan ukhuwah Islamiyah adalah kekuatan kita. Jangan biarkan perkelahian memecah belah dan merampas pahala kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari segala bentuk pertikaian dan menjadikan kita hamba-hambanya yang pemaaf dan pendamai. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.